Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan penduduknya agar kita mengambil manfaat dan hikmah serta pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Pada malam hari ini kita akan membicarakan beberapa a'lamul Quran. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya dan juga disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 97-98, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin." Di sini menunjukkan keutamaan malaikat Jibril. Hadirin sekalian, disebutkan namanya secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Khuliqat malaikah min nur, sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diciptakan malaikat dari nur, dari cahaya. Wa khuliqat jan min marijim min nar, dan diciptakan al-jan atau jin itu dari api. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang malaikat. Malaikat termasuk utusan-utusan Allah, atau secara bahasa disebut dengan Rasulullah. Walaupun kata Rasul identik dengan manusia, ya, dari bangsa manusia, dan juga nabi-nabi. Tapi juga malaikat disebut dengan Rasul, yaitu Rasul-Rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya banyak sekali malaikat. Hadirin sekalian, tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini mempunyai sayap-sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 1, "Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yajidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir." Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Begitu juga ukuran body atau badan malaikat ini besar-besar. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud berkata, "Adina li an uhaddits an malikin malaikatillah min hamlatil arsh." Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsh. Ya, arsh adalah min a'dhamil makhluk yang paling agung, dan Allah masih di atas arsy, sebagaimana Allah berfirman, "Ar-Rahmanu 'ala 'arsyish istawa." Allah berada di atas arsy. Nabi mengatakan, aku diberikan izin untuk menceritakan tentang malaikat yang memikul arsy, ya, ma baina syahmati udhunaihi ila 'atiqihi masira 700 sanah. Ya, antara daging telinganya yang dipakai untuk anting-anting itu dengan pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Ya, begitu besarnya malaikat yang memikul arsy, hadirin sekalian. Dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. 1 kali di dunia, ya, dia duduk di atas langit dan bumi, ya, dan sayapnya menutupi langit-langit ini, hadirin sekalian, dari timur sampai barat. Dan juga pernah dilihat oleh Nabi ketika di Sidratul Muntaha. Ya, disitulah Nabi melihat bentuk asli malaikat Jibril. Juga di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama malaikat Jibril menunjukkan keutamaannya. Fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Surah At-Tahrim ayat 4. Ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala
dan juga malaikat Jibril dan orang-orang saleh kaum mukminin ya akan memenangkan pertarungan. Hadirin sekalian, semuanya yang berpihak kepada Allah, kepada para malaikat dan orang-orang yang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga malaikat Jibril disebut dalam Al-Qur'an dengan istilah Ar-Ruhul Amin. Ya, ruh. Kenapa disebut ar-ruh kata para ulama? Karena malaikat Jibril mempunyai tugas yang sangat penting sekali, yaitu memberikan kehidupan hati, hayatul qulub. Yaitu diutus untuk menyampaikan wahyu. Ya, dan roh yang paling penting dalam diri manusia. Ya, yang membuat jiwa ini hidup adalah wahyu, hadirin sekalian. Sehingga dia disebut Ruhul Amin, nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Surah Asy-Syu'ara ayat 193 195. Ya, turun dengan risalah ini Ruhul Amin. Maksudnya di sini adalah malaikat Jibril ala qalbika, yang dibacakan di dalam hatimu, litakuna minal mundirin, agar kamu menjadi orang-orang yang memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab yang sangat jelas sekali. Di sini juga menunjukkan keutamaan bahasa Arab. Ya, bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kitabnya, itu Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ini menunjukkan keutamaan malaikat Jibril, hadirin sekalian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang malaikat Jibril ketika menyerupai manusia yang sempurna mendatangi Maryam, fatamatsala laha basharan sawiyya, ya, yaitu dia menyerupai manusia dengan yang sangat sempurna sekali. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 17, fa arsalna ilaiha ruhana, kami utus kepadanya, kepada Maryam, roh kami. Maksudnya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jibril, hadirin sekalian, dikatakan Sayyidul Malaika, pemimpinnya para malaikat. Walaupun tidak ada nas yang jelas, tapi banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Dan malaikat jumlahnya banyak sekali. La ya'lamu adaduhum illa Allah. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga pernah mengatakan di langit ini tidak ada jarak 4 jari, ya, kecuali di situ ada malaikat sajidan lillah, semuanya dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 jari, setiap 4 jari. Tidak ada yang kosong di langit ini, hadirin sekalian. Ini menunjukkan begitu banyaknya jumlah malaikat. Ya. Kemudian malaikat Jibril dikatakan Sayyidul Malaika, pemimpin malaikat, karena Jibril diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Wahyu hayatul qulub, menghidupkan hati, hadirin sekalian. Untuk menghidupkan hati, maka kita disuruh banyak membaca Al-Quran, tadabbur Quran, menghafal Quran, memahami Al-Quran. Maka hidup hati kita ini menjadi apa? Hidup. Karena ada hati yang mayit, hati yang mayit, qalbul mayit, ada qalbun marid, ada hati yang sakit, ada qalbun salim, ada yang hati yang bersih dan hidup. Inilah hati yang mengenal Al-Quran, membaca Al-Quran, karena Quran wahyu, kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Begitu pentingnya Al-Quran, hadirin sekalian, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Allah idza arada an yatakallam bil wahyi akhadhat samawati minhu rajfa shadida." Ketika Allah Subhanahu wa taala mau menyampaikan wahyunya, kalamnya, maka disitulah langit-langit ini bergetar dengan getaran yang sangat hebat sekali, sangat keras sekali, karena takutnya kepada Allah. Fayakunu awwalu man yarfa' ra'sahu Jibril. Ini semuanya takut walaupun malaikat, dan pertama kali yang mengangkat kepalanya adalah Jibril
Ya, wa hadha dalil ala fadlihi wa taqaddumi wa siyadatihi alaihi salam. Ini menunjukkan tentang keutamaannya malaikat Jibril alaihi salam. Begitu juga dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha idza habba 'abdan nada Jibril." Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Kemudian dia mengatakan, "Inni uhibbu fulanan fa'hibbahu." Ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah fulan ini. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril langsung mencintai hamba Allah ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma yunadi Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril memanggil ahli sama, malaikat-malaikat yang menghuni langit, kemudian Jibril mengatakan, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka dicintai orang ini oleh semua penduduk langit. Hadirin sekalian, thumma yuktabu lahu al-qabul fil ard. Kemudian ditulis dia diterima oleh Allah di bumi hamba ini. Ini menunjukkan pentingnya untuk mendapatkan hubbullah, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang salat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan amal saleh, menghindari maksiat, maka dia berhak mendapatkan mahabbatullah. Jika kita hadirin sekalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh penduduk langit, maka hendaklah kita melakukan amal saleh dan menjauhi perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril sangat dekat dan mempunyai ikatan yang kuat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau, malaikat Jibril ini hadirin sekalian menyampaikan wahyu, ya, bahkan yang mengajari Nabi membacakan Quran. Setiap tahun turun malaikat Jibril ini membacakan Quran, mengajarinya ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi mau meninggal dunia, tahun di mana dia mau meninggal dunia, malaikat Jibril datang 2 kali, ya, mengajarkan Quran, membacakan sampai hatam Al-Quran. Jadi malaikat Jibril juga termasuk muallim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu gurunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allamahu syadidul quwah, dialah yang mengajarkan Nabi Muhammad sosok yang kuat, yang keras, ya. Nah ini tentang maklumat malaikat Jibril hadirin sekalian. Begitu juga yang membawa Nabi waktu Isra dan Mi'raj, malaikat Jibril, ya. Bahkan ketika sampai di langit yang pertama, ditanya, "Man anta?" Siapa kamu? "Ana Jibril." "Wa man ma'ak?" Siapa bersama kamu? "Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah." Bersamaku adalah Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah. "Hal udhinalah?" Apakah dia sudah diizinkan? "Naam." Baru kemudian dibuka pintu langit pertama, dan begitu juga kedua, ketiga, ya, keempat, kelima sampai ketujuh bersama malaikat Jibril hadirin sekalian. Begitu juga yang mengajarkan salat, ya. Dan salat pertama yang Rasulullah lakukan setelah turunnya salat 5 waktu adalah salat zuhur, dan Nabi menjadi imam bersama malaikat Jibril. Yani awwalu salatin sallaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da amrin min Allah salatul zuhur, yaitu salat apa? Zuhur. Ya, sebelum Isra wal Mi'raj umat Islam salat, tapi salatnya masna, yani fil fajr atau qabla al fajr, wa thaniya qabla tulu'il syams. Ya, jadi dulu itu salatnya dua-dua. Pertama pagi, yaitu salat 2 rakaat sebelum terbitnya matahari, ya. Kemudian sore sebelum tenggelamnya matahari. Tapi setelah kejadian Isra wal Mi'raj, maka Allah tambahkan dan juga atur waktu-waktunya, rakaatnya, ya. Dan pertama kali Rasul melakukan ini adalah salat zuhur bersama malaikat Jibril hadirin sekalian. Begitu juga Nabi memberi
diberitahu oleh malaikat Jibril ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, terutama oleh Abu Jahal, ya, setelah turun dari langit dan sampai Mekah, maka Nabi ditanya, ya Muhammad, kalau kamu yang betul-betul pergi ke Baitul Maqdis, ke Palestina, maka ceritakan kepadaku, ya, ceritakan kepadaku apa warnanya, berapa pintunya, berapa amudnya, ya. Begitulah kemudian langsung Nabi diberitahu malaikat Jibril, ya, sehingga melihat langsung tentang pemandangan daripada Baitul Maqdis walaupun Nabi sudah pergi ke sana. Ini menunjukkan hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dekat sekali, hadirin sekalian. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang-orang Quraisy, ya Muhammad, ma ahabbul baqa ila Allah fil ard. Apa yang paling dicintai dari tempat-tempat yang ada di bumi ini, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab langsung, masajidullah, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Min ahabbil baqa ila Allah taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masajidullah. Kemudian mereka bertanya lagi, ma abghadul baqa fil ard, yaitu tempat apa yang paling dibenci di bumi ini. Nabi sempat diam. Kemudian Jibril memberitahu, katakan ya Muhammad, aswaquha, yaitu pasar-pasarnya. Maka Nabi mengatakan pasar-pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini. Nah, itulah Jibril sering memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, beberapa pertanyaan, dan juga malaikat Jibril ini banyak sekali mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Ya, langsung dia menyamar sebagai manusia atau menyerupai manusia yang ganteng, yang sempurna, yang tidak terlihat bekas safar, bekas perjalanan debu yang menempel di baju, tidak ada, semuanya serba bersih. Itulah profil malaikat Jibril ketika menyerupai manusia, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Ya, waktu itu dia menceritakan ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majlis, tiba-tiba datang kepada kami seorang yang syadidul bayad, ya, yaitu bajunya serba putih, rambutnya hitam. Tiba-tiba dia datang di depan Rasulullah, kemudian duduk dan bertanya tentang mal Islam, apa Islam ya Rasulullah, kemudian mal iman, kemudian mal ihsan. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya tentang ciri-ciri hari kiamat. Ya, kemudian dijawab oleh Rasulullah. Jadi setiap Rasulullah menjawab, dia membenarkan. Maka para sahabat heran, ajib. Ya, dia memberikan pertanyaan, dijawab oleh Rasulullah, kemudian dia membenarkan. Kemudian setelah itu dia pergi begitu saja. Maka Rasulullah mengatakan, kalian tahu siapa dia yang tadi yang datang ke sini bertanya masalah agama? Dia adalah Jibril. Ya, Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa Jibril terlibat langsung dalam pembinaan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya lisyahid, yakni yughfar dhanbuh, orang yang mati syahid itu diampuni seluruh dosanya. Maka Jibril menambahkan, illa dain ya Muhammad, illa ad-dain, kecuali hutang. Hutang ini harus diselesaikan, kalau tidak bisa masuk surga walaupun dia mati apa? Syahid. Ini menunjukkan bahwa Jibril muallimur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah gurunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi pernah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, ya, ketika Isra wal Mi'raj. Ketika masuk surga, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kemudian mencium bau yang sangat wangi sekali. Disulah kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, ma hadhihi raihah tayyibah, apa ini bau yang sangat wangi ini ya Jibril? Maka Jibril mengatakan, hadhihi rih masyita ibnatu Fir'aun, ini bau wangi ini miliknya seorang perempuan yang menjadi tukang sisirnya putrinya Fir'aun.
yang diceritakan oleh Jibril. Dulu dia sampai dibakar hidup-hidup bersama anak-anaknya, ya, karena dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menyembah Firaun. Nah, inilah hadirin sekalian, Jibril diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengajari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib beriman dengan adanya Jibril dan juga malaikat-malaikat yang lain, ya, di samping malaikat Jibril. Tapi Jibril sering disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, namanya secara khusus dan juga sifat-sifat juga datang di medan pertempuran jihad bersama Rasul dan para sahabat-sahabatnya dalam perang Badar, dalam perang Uhud, ya, dan dalam peperangan yang lainnya ikut serta membela pasukan umat Islam. Dan Jibril ini paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak suka dengan malaikat Jibril, karena malaikat Jibril ini di antara tugasnya yang lain adalah menghancurkan negeri-negeri yang penduduknya berbuat kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang mengeksekusi langsung Firaun. Ya, dia turun dari langit, kemudian ketika Firaun sempat mengucapkan ingin masuk Islam dan mengikuti ajaran Nabi Musa, malaikat Jibril mengambil lumpur dari laut, langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Tentunya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Tapi Jibril mengatakan, aku takut sekali kalau Firaun ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia sempat mengucapkan amantu annahu la ilaha illa ana la ilaha illadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang berat disembah kecuali Tuhan yang diimani selama ini oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Ya, langsung disitulah malaikat Jibril memasukkan lumpur, ya, dalam dasar laut ini, kemudian dimasukkan ke mulutnya, maka matilah Firaun. Hadirin sekalian, kita ceritakan beberapa waktu yang lalu tentang Firaun wa Haman wa Qarun, min a'immatil kufur, yaitu tokoh-tokoh kekafiran. A'immah alladzina yad'una ila an-nar, tokoh-tokoh yang memanggil manusia untuk menuju neraka. Tapi kita bicarakan ini tokoh yang justru memanggil untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah salah satu Rasulullah, utusan Allah, yaitu malaikat Jibril. Wa thaniyan, dan yang kedua, hadirin sekalian, yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang bisa kita ambil pelajaran adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar, nahar fil jannah, sungai di surga yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan secara khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat bahwa Al-Kautsar haudun Nabi fil mahsyar, yaitu telagah Nabi, danau Nabi di mahsyar yang akan dibuat minum oleh orang-orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ya, disebut juga Al-Kautsar. Tapi pendapat yang kuat, Al-Kautsar nahrun fil jannah, sungai di surga. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani menengahi masalah ini, perbedaan ini, hadirin sekalian. Jadi itu Al-Kautsar, sungai di surga, kemudian airnya dialirkan ke sungai yang di mahsyar, yakni telagah Nabi yang di mahsyar. Ya, kita tahu bahwasanya mahsyar nanti adalah suatu tempat seperti bumi, tapi bukan bumi yang kita pijak sekarang ini. Ardu bayda, semuanya serba putih pasirnya. Disitulah manusia min awal ilal akhir yujma fi hadal mauqif, dikumpulkan di tempat itu, yaitu ardu mahsyar. Hadirin sekalian, mereka berdiri selama 50.000 tahun, dan di atas mereka 1 mil saja itu matahari yang begitu panas. Maka bisa kita bayangkan manusia susahnya saat itu, ya. Tapi ada orang-orang yang tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami kehausan. Mereka adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW yang mengikuti syariatnya, ya, dan mereka diberikan khusus tempat dan bisa minum di Al-Kautsar. Bahkan Nabi menyambut mereka dengan tangannya dan memberikan air, ya, dari Al-Kautsar itu, haud itu,
kemudian tidak merasa haus selamanya. Ya. Tetapi ada orang-orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin minum air tersebut, disambut sama Nabi, tapi tiba-tiba ada suara mengatakan, ya Muhammad, kamu tidak tahu tentang mereka, betul mereka umatmu, tapi mereka itu ketika kamu sudah meninggal dunia, mereka berbuat hal-hal yang di luar syariatmu, mereka berbuat bid'ah, mereka berbuat apa? Bid'ah, bukan dari syariatmu. Maka Nabi marah dan mengusir mereka. Hadirin sekalian, ini menunjukkan bahwa perbuatan bid'ah ini perbuatan bahaya. Jangan remehkan masalah bid'ah karena ingin mempersatukan umat kemudian menerima bid'ah. Bid'ah ini dibenci oleh Nabi. Bahkan orang yang berbuat bid'ah tidak bisa menikmati haudun Nabi, telaganya Nabi. Ya, berbahaya hadirin sekalian. Bahkan Nabi mengatakan kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu apa? Sesat. Ya, ini ucapan Nabi. Hadirin sekalian, kita disuruh mengikuti sunnah, tinggalkan bid'ah, dan itu bahaya sekali. Ya, bukan hal-hal yang memang ada dasarnya. Kalau ada dasarnya, walaupun hadis dhaif, itu masih dihargai. Ya, tapi di sini bid'ah itu adalah suatu amalan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Wala hadis dhaif, tidak ada. Ya, memang betul-betul ajaran tambahan, bukan dari Islam, tapi seakan-akan berbau Islam. Ya, dibuat suatu amalan ibadah rutinitas, ini bid'ah ini tercela. Ya, dan dipastikan orang yang berbuat bid'ah itu akan diusir oleh Nabi nanti. Hadirin sekalian, maka jangan membela orang-orang ahli bid'ah atau perbuatan bid'ah. Ya, ini berbahaya sekali. Ini hadis yang sahih, tidak bisa menikmati air Al-Kautsar. Kemudian dikatakan di sini Al-Kautsar disebutkan oleh Allah SWT cuma satu kali, yaitu dalam surah Al-Kautsar yang berbunyi inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami berikan kamu yang Muhammad Al-Kautsar. Ya, diberikan oleh Allah SWT khusus untuk Nabi Al-Kautsar, Nahr fil Jannah. Dalam riwayat Bukhari, ya, Nabi menceritakan waktu itu dakhaltul jannah fa idza ana bi nahr hafata khiyamul lu'lu' fa duribat fihi li ara ibnu majra al-ma fa idza huwa misk adfar qultu ma hadha Jibril qala hadha al-kautsar alladhi a'takahu Allah. Ya, ketika aku masuk surga, ternyata aku lihat di sampingku sungai, yang kedua tanggulnya atau tangkisnya begitu terbuat dari lu'lu', mutiara. Ya. Kemudian airnya mengalir dan baunya seperti bau misk, seperti itu. Kemudian Rasul bertanya, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini ya Jibril? "Hadzal kautsar ya Muhammad." Inilah kautsar yang Allah berikan kepadamu. Kenapa Nabi SAW berikan Al-Kautsar? Dan Nabi, hadirin sekalian, tidak hanya diberikan Al-Kautsar, ni'am katsira, nikmat yang sangat banyak di surga, nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika umat manusia nanti kesulitan dan merasa kepanasan karena penantian yang begitu panjang, 500,000 sanah, yani 50,000 sanah, 50,000 tahun mereka berdiri pada mahsyar. Mereka mendatangi Nabi Adam agar diselesaikan urusan, cepatkan urusan ini. Ya Adam, anta abul bashar, kamu adalah bapaknya manusia, moyangnya manusia. Engkau tahu bagaimana keadaan kita sekarang ini. Susah. Pergilah kepada Allah, bilang kepada Allah agar diselesaikan urusan ini. Agar selesai sudah, yang masuk neraka, yang surga selesai. Jangan sampai kita terkatung-katung di sini. Bayangkan 50,000 tahun. Orang di dunia 80 tahun, 100 tahun sudah merasa sudah capek, sudah lama saya hidup. Dianggap sudah apa? Tua, 100 tahun. Wa hadha 50,000 sanah. 50,000 tahun. Hadirin sekalian. Jadi perjalanan kita ini di dunia ini masih panjang. Ya, habis di dunia mati, kemudian masuk alam barzakh, kuburan, enggak tahu sampai kapan. Kemudian kiamat nanti di padang mahsyar masih panjang lagi. Maka kita perlu persiapkan bekal di sini.
Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi padang mahsyar nanti. Ya. Di mana hadirin sekalian Nabi diberikan Al-Kautsar. Kenapa Nabi diberikan Al-Kautsar? Karena Nabi banyak jasanya. Orang yang beramal saleh walaupun sedikit akan dilihat oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi kita mempunyai jasa besar. Yang pertama mengajarkan kita salat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarkan puasa siapa? Nabi Muhammad. Yang mengajarkan tata cara manasikul hajj, tata cara haji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mengajarkan supaya kita ini hidup bahagia, hidup serba beraturan, hidup agar dicintai oleh Allah SWT. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin sekalian, dapat pahalanya. Kita melakukan satu kebaikan apapun, Nabi Muhammad dapat pahalanya. Karena dia pertama kali yang mengajarkan. Ya, dia yang pertama kali yang mengajarkan manusia. Ya, seperti kita ini ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia diberikan Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Dan juga di antara nikmat Allah disebut namanya oleh banyak manusia, oleh umat Islam. Berapa kali kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari dalam salat kita. Ketika kita membaca salawat dan salam kepada Nabi disebut, hadirin sekalian. Makanya kan Allah kemudian meneruskan fasholli lirabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan juga berkorbanlah untuk Tuhanmu. Ya, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencelah kamu ya Muhammad, dialah yang terputus. Karena waktu itu di antara asbabun nuzul ayat ini, hadirin sekalian, di mana saat itu tokoh-tokoh Quraisy membicarakan waktu anaknya Nabi namanya Abdullah meninggal dunia. Maka mereka mengatakan Muhammad abtar, yani aqta, terputus Muhammad. Muhammad sekarang hanya punya banat, yaitu putri-putri. Ya, hanya memiliki apa? Putri-putri. Kalau putrinya menikah sudah selesai, namanya sudah. Ya, nama ayahnya nggak disebutkan, yang disebutkan nama suaminya pada anaknya, pada cucunya nanti. Maka mereka mengatakan Muhammad entah lagi selesai, sudah terputus namanya, selesai. Ya, karena anak laki-lakinya yang bernama Abdullah meninggal dunia. Tapi di sini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mencelah kamu ya Muhammad dialah yang terputus. Kamu enggak terputus, kamu akan disebut namanya, kamu akan dibela oleh umatmu. Dan benar hadirin sekalian, sampai sekarang kita menyebut nama Nabi Muhammad setiap hari, setiap salat kita. Ya, kemudian kita membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapapun yang mengolok-olok Nabi hari ini, ya, umat Islam tidak akan tinggal diam, akan melawan dan akan membela mati-matian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah muallimun nasal khairah, orang pertama kali yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Makanya dia berhak mendapatkan Al-Kautsar, dan juga umatnya nanti bisa menikmati air Al-Kautsar. Kita insyaallah bisa menikmatinya dan juga menikmati haudnya Nabi, air di telaganya Nabi yang Allah hadiahkan kepada Nabi dan umatnya nanti, hadirin sekalian. Tapi dengan syarat ittiba'u hadihi, ittiba'u sunnatihi, itu mengikuti petunjuknya dan mengikuti apa? Sunnah-sunnahnya. Nah, itulah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Kautsar, hadirin sekalian. Kemudian berikutnya tentang alamul Quran, yaitu tentang Uzair. Tentang apa? Uzair. Man huwa Uzair? Siapa Uzair? Uzair nabi min anbiya'illah, nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, abdun min ibadillah, hamba Allah dari hamba-hamba Allah. Ya, termasuk hamba Allah yang saleh, abdun saleh, namanya Uzair. Allah mengutus banyak nabi-nabi, terutama kepada Bani Israel. Allah mengutus di dunia ini 124.000 nabi
313 rasul, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yakni sayyidnya para nabi dan para rasul, wa akhirul anbiya wal mursalin, khatimun nabiyyin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Uzair termasuk salah satu nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel. Wa kana alim bit-Taurah, hafid kitab Taurah, hafal dan juga alim dalam masalah Taurah. Disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diceritakan kisahnya karena termasuk kelebihannya yang luar biasa, sehingga Bani Israel kemudian mengkultuskannya dan menganggap bahwa dia ini anak Tuhan. Ya, sebagaimana diabadikan ucapannya oleh Allah SWT orang-orang Yahudi ini dalam surat Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, berkatalah orang Yahud bahwa Uzair ibn Allah. Ta'ala Allahu amma yasifun, maha tinggi Allah dan maha suci Allah atas apa yang mereka ucapkan. Hadirin sekalian, wa qala an-Nasara al-Masih ibnullah, begitu juga orang Nasara mengatakan Isa al-Masih adalah ibnullah. Maka ini tentunya kemungkaran, hadirin sekalian, pemahaman yang tidak benar, yakni memahami agama tapi setengah-setengah. Ya ini jadinya seperti orang Yahudi, orang Nasrani, ya melihat Nabi Isa yang berbicara fil mahd, ya ketika dia masih kecil bisa bicara fasih, langsung kaget Bani Israel, berarti ini adalah ibnullah. Ibnullah ini adalah anak Tuhan. Begitu juga Uzair ketika hafal kitab Taurah, mendetekkan kitab Taurah, kemudian mereka mereka lihat kitabnya persis, tidak ada sama sekali kesalahan walaupun satu huruf yang didetekkan oleh siapa? Uzair. Maka langsung mereka mengatakan berarti ini adalah ibnullah, anak Tuhan. Ini bahayanya kultus, hadirin sekalian. Seperti sebagian umat Islam sekarang ini misalnya, yang kurang akidahnya ketika melihat seseorang pakai surban berjalan di atas air, ada waliullah, langsung waliullah. Ya, kemudian ketika ditusuk tidak mempan, ada waliullah. Ya, bukan seperti itu cara penilaiannya, hadirin sekalian. Lihatlah akidahnya. Ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu syaratnya. Yang beriman dan yang bertakwa itu syarat wali Allah. Ya, kalau hanya seperti itu bisa jadi wali syaitan. Karena bisa jadi syaitan yang mengangkat dia sehingga dia bisa berjalan di atas air atau terbang di udara di atas genteng. Wali Allah. Jangan tertipu seperti itu. Kalau itu penilaiannya, maka kita seperti orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Kalau memang harus seperti itu, hebat-hebatan, Nabi Adam lebih hebat lagi. Allah ciptakan bila wala ab, tidak ada abah, tidak ada ibu, Nabi Adam alaihissalam. Nah itulah hadirin sekalian kesesatan orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Mereka al-ghulu fis salihin. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, tentang masalah Uzair dalam surah Al-Baqarah. Ya, jadi ketika itu bangsa Yahudi digempur, dihabisi oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan dan pasukan besar, namanya Bukhtansar. Ya, ada yang mengatakan di Palestina banyak yang mati dan negerinya hancur. Ya, kemudian setelah itu Allah munculkan Uzair begitu, yang termasuk anak yang selamat. Waktu itu umurnya 40 tahun. Wa kana hina idzan umruhu 40 sana. Melihat ya daerah ini kosong, enggak ada manusia. Ya, ada bangunan-bangunan yang rusak. Begitu hebatnya pertempuran. Banyak manusia-manusia yang mati bergelimpangan. Dia kemudian mengatakan anna yuhyi hadzal mauta. Dan dia tidak mengingkari, tapi takjub, ya sangat bangga dan heran
Ya, bagaimana Allah bisa menghidupkan lagi ini? Yang mati ini kemudian bisa hidup lagi. Kota yang mati ini bisa ramai lagi, bagaimana? Dia pengen tahu. Fa'amatahallahu mi'ata am. Maka Allah langsung matikan dia saat itu. Dimatikan, ditidurkan maksudnya selama mi'atu am, yaitu 100 tahun. Kemudian waktu itu dia bersama himarnya, bersama makanannya, bersama minumannya dan buahnya. Kemudian dihidupkan lagi. Dan dia melihat bagaimana himarnya hidup. Dirangkai lagi oleh Allah. Yani a'mah, dia ini buta, hadirin sekalian. Begitu. Azan. Iya. Kemudian Uzair mengatakan, "Ana Uzair, anta Uzair." Uzair khalas. Hilang, sudah lama meninggal. Ya, 100 tahun. Ana Uzair. Baik, Uzair hada 'abdun salih. Hamba Allah yang saleh. Mujab da'watahu, dan doanya dikabulkan sama Allah. Kalau kamu memang Uzair, doakan aku agar aku bisa melihat kamu. Maka doakan sama Uzair, langsung dia bisa melihat. Hadirin sekalian, dilihat langsung, iya kami Uzair. Masih seperti 40 tahun. Masih seperti apa? 40 tahun. Ya, maka kaumnya geger dengan peristiwa ini. Maka Uzair mendiktekan lagi kitab Taurat yang hancur agar masyarakat membaca kitab Taurat lagi. Didiktekan sama Uzair dengan hafalannya. Kemudian setelah selesai, Uzair teringat dengan peninggalan kitab Tauratnya ayahnya yang juga seorang ulama Bani Israel. Di reruntuhan bangunan diambil, tidak ada yang hancur, sama, dan dibaca oleh kaumnya persis apa yang didiktekan, sama dengan buku aslinya. Hadirin sekalian, luar biasa hafalan, tidak ada yang salah sama sekali hafalannya. Kalau kita kan hafalannya banyak yang lupa, ya, diktekan lagi dengan aslinya mungkin salah. Hadirin sekalian, tapi Uzair luar biasa. Maka saat itu langsung orang-orang mengatakan Uzair ibnullah. Bayangkan, ini menunjukkan kebodohan daripada orang Yahudi. Hadirin sekalian, dan ini bahayanya kalau belajar setengah-setengah seperti ini. Seperti orang Yahudi, seperti orang apa? Nasrani, melihat dengan apa namanya, keajaiban langsung kemudian memvonis bahwa dia waliullah. Ya, ini berbahaya. Padahal waliullah itu bukan identik dengan seperti itu. Ya, tetapi identik dengan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keluhuran akhlaknya. Itu waliullah, walaupun dia mati, ditusuk mati, diracun mati, tapi dia waliullah. Bukan seperti waliullah yang sering dipahami oleh sebagian masyarakat kita. Waliullah yamshi 'alal ma', dia berjalan di atas air. Kemudian yatir fis sama', terbang di udara, waliullah. Bukan seperti itu waliullah. Ini yang harus kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadirin sekalian, apa yang kita bahas ini tentang beberapa a'lamul Quran, nama-nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Ya, ini hanya sekedar definisi yang bisa kita ambil pelajaran. Barang siapa yang ingin mendalaminya, maka hendaklah dia membaca kitab-kitab akidah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.